Kira-kira apa ya yang mau aku bahas di video kali ini? Tapi sebelum kita menuju ke pembahasannya, perkenalkan dulu nama aku. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Angelina Fernanda Syaputri dari kelas Gizi B. Jadi, apa nih Angel yang mau dibahas? Eh, halo, udah pindah tempat aja nih kita teman-teman. Tadi kan Angel udah memperkenalkan diri tuh. Terus pasti teman-teman di sana masih mempertanyakan, di video ini mau dibahas apa sih Angel? Jadi di video Angel kali ini bakal ngebahas tentang apa sih itu fermentasi rusip? Kira-kira kalian tahu nggak fermentasi rusip itu apa? Bingung kan? Daripada nih banyak ngomong si Angelnya, langsung aja kita ke video pembahasannya. Oke teman-teman, karena nampaknya di luar itu sedikit tidak kondusif untuk kita melakukan pembahasan, jadi kita masuk ke dalam ruangan aja. Nah tadi kan Angel udah bilang kalau Angel bakal ngejelasin tentang fermentasi atau rusip itu apaan sih. Jadi Angel tuh bakal ngebahas dari jurnal di bawah ini. Nah teman-teman, dari jurnal yang Angel udah baca, didapatkanlah tuh bahwa rusip adalah makanan fermentasi tradisional dari ikan teri, khususnya itu adalah ikan teri jengki khas dari Bangka Belitung. Di mana bahan utamanya di sini ada ikan teri, garam serta gula aren. Fermentasi ini dilakukan secara spontan tanpa starter bakteri khusus selama 1-2 minggu. Dan proses ini menghasilkan produk dengan warna coklat keabu-abuan dengan rasa yang asam, manis dan asin serta mengeluarkan aroma yang khas. Oke teman-teman, selanjutnya itu adalah mikroorganisme apa aja sih yang terlibat. Jadi fermentasi spontan yang sudah dilakukan itu tadi akan menyebabkan berbagai macam mikroorganisme yang bakal berkembang. Yang dominan tentu saja adalah bakteri asam laktat atau yang kita kenal tadi dengan BAL. BAL ini berperan memecah glukosa menghasilkan asam laktat serta metabolit lain yaitu seperti primer dan sekunder. Selain dari BAL, mikrobal lain itu ada bakteri gram positif dan negatif. Dan tentu saja jamur tertentu yang ikut berperan dalam pembentukan senyawa metabolit. Tadi udah nih kita ngebahas mikroorganisme yang terlibat. Selanjutnya itu ada reaksi dan pemecahan senyawa di dalam fermentasi rusip ini apa sih? Jadi substrat utamanya itu ada protein ikan plus gula arennya. Di mana pemecahan utamanya, protein ikan ini akan dipecah oleh enzim menghasilkan asam amino dan peptida bioaktif. Setelah itu, karbohidrat atau gula arennya difermentasi oleh bal yang menghasilkan asam laktat, alkohol, dan asam organik. Lalu, lemak ikan sendiri akan terhidrolisis serta menghasilkan asam lemak bebas dan senyawa volatil. Nah, teman-teman, dari hasil reaksi ini akan membentuk ciri sensori, rasa yang asin, manis, asam, pahit, segar, umami, serta aroma yang khas. Selanjutnya ada apa ya? Nah sekarang Angel bakal ngebahas metabolit apa aja sih yang telah dihasilkan dari hasil fermentasi tadi. Jadi dari penelitian Metabolomic UHPLC QMSMS ditemukan berbagai macam kelompok metabolit. Jadi yang pertama itu ada asam amino, dimana ini berisikan glutamat dan aspartat yang memberikan rasa umami, pahit serta manis pada fermentasi rusip ikan teri. Terus ada peptida di mana ini berperan dalam cinta rasa dan bioaktivitas. Lalu ada asam lemak yang berpengaruh pada aroma. Selanjutnya ada asam organik yang memberikan rasa asam dan segar serta ada vitamin dan senyawa bioaktif sebagai potensial baik bagi kesehatan kita. Nah karena teman-teman tadi udah ngebahas tentang metabolit yang dihasilkan tuh apa, selanjutnya itu adalah hubungan waktu fermentasi dengan metabolit. Jadi teman-teman, semakin lama fermentasi yang dilakukan, jumlah bal itu akan semakin meningkat dan semakin banyak metabolit yang dihasilkan. Perbedaan lama fermentasi ini akan menghasilkan perbedaan profil seperti rasa dan aroma, di mana lebih lama fermentasi dilakukan, rasanya akan semakin kuat dan semakin kompleks. Dan di sini itu dilakukan uji sensoris yaitu QDA atau Quantitative Descriptive Analysis, di mana panelis terlatih menilai atribut sensori seperti asin, asam, manis, dan aroma khas serta teksturnya. Hasil uji ini kemudian dikorelasikan dengan data metabolomik yang dimana menunjukkan senyawa mana yang paling berpengaruh pada rasa tertentu.
Dan di sini juga ada potensi bioaktivitas di mana senyawa bioaktif dari fermentasi rusip diprediksi punya manfaat kesehatan terutama antioksidan yang melawan radikal bebas nih. Potensi bioaktivitas lain juga dipetakan lewat analisis in silico. Nah, dari pembahasan yang udah panjang Angel jelasin tadi, Angel bakal ngasih apa aja sih notes-notes penting dari pembahasan tadi. Pertama, rusip itu merupakan fermentasi ikan teri dari gula aren dan garam. Fermentasinya ini dilakukan secara spontan yang menghasilkan bakteri asam laktat utamanya. Proses kimianya itu ada protein, asam amino, dan peptida. Serta gula ini menghasilkan asam laktat dan lemak itu asam lemak. Metabolit utamanya tadi terdiri dari glutamat, aspartat, asam organik, peptida. Dengan akan mempengaruhi pada rasa seperti rasa umami, asam, manis, dan pahit pada si fermentasi rusipnya. Nah, lama fermentasi juga menentukan kompleksitas dari rasa serta jumlah metabolit. Selain rasa, metabolit juga memberi manfaat fungsional, antioksidan, dan kesehatan bagi tubuh kita. Nah teman-teman, karena tadi Angel udah ngebahas tentang pembahasan apa sih ikan rusip itu dan apa sih rusip itu dari jurnal sebelumnya, pada jurnal di bawah ini Angel bakal ngebahas tentang cara pembuatan ikan rusip itu apa aja, dimulai dari bahan, alat, dan cara pembuatannya tentu saja. Jadi bahan pertama nih yang kita butuhkan itu adalah ikan haruan atau Channa striata, atau kita bisa kenal dengan ikan gabus dan harus yang segar. Selanjutnya itu adalah garam 30% dari berat ikan. Lalu ada beras 50% dari berat ikan. Serta ada lagi wadah toples untuk fermentasi teman-teman. Itu tuh alat dan bahannya. Lanjut aja, kita langsung ke langkah pembuatan. Yang pertama adalah kita akan mempersiapkan ikan, dimana bersihkan tadi ikan gabus segar kalian dari sisik dan isi perut. Lanjut kita cuci bersih di bawah air yang mengalir. Setelah itu kita timbang berat ikan. Langkah yang kedua adalah pencampuran bahan teman-teman, dimana kita hitung dan tambahkan 30% garam dari berat ikan tadi, dan kita tambahkan juga 50% beras dari berat ikan, lalu kita campurkan semua bahan itu. Selanjutnya adalah tahap fermentasi tahap terakhir, dimana kita masukkan dan kita campurkan ke dalam toples seluruh bahan yang sudah kita aduk tadi. Lalu kita tutup rapat toplesnya. Jangan sampai ada sela-sela tuh, kita tutup rapat semuanya. Lalu kita diamkan pada suhu ruang itu selama 1-2 minggu. Itu dia cara pembuatannya. Nah, di sini Angel udah nyatet juga hal-hal penting yang harus kita tahu. Jadi beras ini berfungsi sebagai sumber karbohidrat untuk substrat fermentasi bakteri asam laktat BAL. Garam berfungsi untuk memberi rasa asin dan mengurangi kadar air, sekaligus mencegah pertumbuhan bakteri yang tidak kita inginkan. Lalu semakin lama fermentasi, semakin banyak pula bal yang akan terbentuk. Dan pekasam atau rusip yang sudah dapat disimpan di suhu ruang tanpa penyimpanan yang khusus atau tanpa penyimpanan yang spesial, kalian langsung aja simpan pada suhu ruang. Nah, itu aja bagaimana cara pembuatan rusipnya, alat serta bahannya, dan catatan-catatan penting di saat kita ingin membuat rusip. Teman, tadi kan Angel udah ngejelasin nih cara pembuatannya itu gimana, langkah-langkahnya serta bahan dan alatnya tuh apa aja. Langsung aja Angel bakal jelasin mikroorganisme yang terlibat tuh ada apa aja sih. Jadi mikroba utamanya itu adalah bakteri asam laktat atau BAL, yang termasuk dalam kategori GRAS atau aman non patogen. BAL ini berperan menghasilkan asam laktat, asam lemak rantai pendek, vitamin, dan eksopolisakarida, yang dimana ini menghambat pertumbuhan bakteri patogen lewat asam laktatnya, hidrogen peroksida, dan bakteriosin. BAL yang ditemukan ini umumnya termasuk genus Dilactobacillus, Streptococcus, Leuctonox, dan Pediococcus. Teman-teman, selanjutnya ada metode identifikasi, di mana di sini ada isolasi BAL yang menggunakan media MRSA plus CaCO3 yang akan muncul zona bening menandakan produksi asam laktat. Lalu ada perwarnaan gram, di mana semua isolat gram positif berbentuk basil atau batang. Ini merupakan ciri khas dari BAL. Lalu menggunakan SEM, scanning elektromikroskopi morfologi, yang berbentuk basil dengan ukuran sel 1,462 sampai 1,682.
Dan yang terakhir tuh ada ALT, angka lempeng total, dengan menghitung jumlah bal per ml sampel. Lalu dari hasil penelitian ini didapatkan bal tumbuh pada semua sampel baik sebelum maupun sesudah digoreng. Jumlah balnya itu sebelum digoreng untuk minggu pertama di 1,90 kali 10 pangkat 6, di minggu kedua di 2,04 dikali 10 pangkat 6. Lalu sesudah digoreng, minggu pertama tuh ada di 0,63 dikali 10 pangkat 6. Lalu di minggu 2 itu ada 0,75 dikali 10 pangkat 6. Yang dimana artinya semakin lama fermentasi, dimana bal ini akan bertambah banyak. Dan penggorengan ini menurunkan jumlah bal, tapi masih ada yang tetap bertahan. Lalu selanjutnya itu adalah reaksi dan pemecahan senyawa, di mana karbohidratnya yaitu beras difermentasi oleh bal menghasilkan asam laktat, asam organik, dan metabolit yang berkontribusi pada rasa asam, asin khas pekasam. Protein ikan, albumin, dan asam amino dipecah menjadi asam amido dan peptida yang berperan dalam cita rasa dan potensi kesehatan. Lalu lemak ikannya sendiri menghasilkan asam lemak dan senyawa volatil yaitu aroma. Untuk analisis sensori, di minggu pertama tuh warna kuning kecoklatan dengan aroma khas, dagingnya lembut. Minggu kedua warnanya lebih pekat, aroma lebih kuat, serta tekstur daging yang lebih keras. Nah, setelah digoreng, ini warnanya gelap kecoklatan dengan aroma khas pekasan tetap ada, tapi tekstur dagingnya lembut. Jadi kesimpulan dari penelitian ini, bal pada pekasam ikan haruan atau rusip ikan haruan yaitu memiliki bakteri gram positif berbentuk basil. Fermentasi yang lebih lama akan menyebabkan jumlah bal yang lebih tinggi. Maka teknik penggorengan ini akan menurunkan jumlah bal tapi tidak membunuh sebuah bal yang terdapat dalam fermentasinya. Pekasam ikan haruan atau rusip ikan haruan berpotensi jadi makanan probiotik alami dan biopreservatif. Nah, berakhir dari penjelasan Angel tadi, berakhir juga video kita pada hari ini. Sekian dari Angel, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga videonya memberikan manfaat. Bye semuanya.